Yuk ayo teman, kita ke gereja. Yuk ayo teman, jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa, dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Shalom adik-adik, apa kabar kalian? Yang pastinya dalam keadaan sehat ya. Kita ketemu kembali dalam ibadah Sekolah Minggu HKBP Pekanbaru, yaitu pada tanggal 21 Februari tahun 2021. Nah, adik-adik di rumah yang pastinya kalian semua sudah pada rindu kan untuk memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Iya adik-adik. Nah adik-adik, apakah adik-adik semuanya sudah mandi? Pastinya dong, Ya, Bu. harus dalam beribadah kita harus duduk dengan rapi dan Iya. membawa Alkitab ya adik-adik. Iya, betul sekali. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kita pagi hari ini, kita terlebih dahulu akan menaikkan doa kita Iya, yang benar. akan disampaikan dan dibawakan oleh Ibu Vera. Oke adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih kembali untuk beribadah di ibadah sekolah minggu HKBP Pekanbaru. Tuhan Yesus, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Walaupun Tuhan kami masih beribadah secara online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Kau ada sama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita Iya, akan benar. angkat satu Satu pujian ya, Bu. pujian. Ayo, kita bangkit berdiri Bangkit. bersama-sama, penuh dengan sukacita ya. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita angkat satu pujian yang berjudul Ku Masuki Gerbangnya. Semuanya berdiri ya, bernyanyi kemenangannya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Sekali lagi, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Adik-adik, kita akan membacakan hukum Tuhan yang terletak di titah kedua. Nah, adik-adik kemarin yang pastinya pada saat Natal tahun 2019 sudah mendapatkan ya. Adik-adik, jangan lupa tahun 2019 kemarin Ibu Guru kan sudah membagikan kepada adik-adik buku Katekismus. Nah, sekarang dibuka semua ya kita adik-adik buka ya. katekismusnya adik-adik ya. Kita mau lihat titah kedua dan kita baca sama-sama. Ayo Oke. kita baca sama-sama yuk. Titah kedua yaitu bunyinya, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya apa ya Beta? Iya, apa maksudnya, Bu? Nah, maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda sakti. Betul sekali Ibu. Nah, itu titah kedua. Iya. Jangan lupa ya adik-adik mengingatnya kembali.
Dan seperti biasa, bulan Februari kita masih ada di ayat bulanan seperti minggu yang lalu ya Ibu, tentunya ya. Di mana Bu? hafal belum ya adik-adik Yang ya? pastinya iya. Di mana Pasti Bu? dong ya adik-adik ya. Ya, ayat bulanan kita itu tertulis di Yosua 24 ayat 15C. Yang bunyinya, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, Ya, pastinya udah pada hafal semua ya Bu. Pasti Itu dong. untuk horong besar dan horong kecil loh Bu. Iya. Semuanya sama. Iya. Ya. Nah, kita akan menyaksikan video kiriman ayat bulanan dari teman-teman kalian. Iya, kita saksikan sama-sama ya adik-adik. Yosua Yosua 24 24 ayat 15C. ayat 15C. Tetapi aku Tetapi aku dan seisi dan seisi rumahku rumahku kami akan kami akan beribadah beribadah kepada Tuhan. kepada Tuhan. Amin. Amin. Yosua 24 ayat 15C. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Yosua 24 ayat 15C yang bunyinya, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Yosua 24 ayat 15C. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Yosua 24 ayat 15C. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih teman-teman. Amin. Adik-adik, Ibu Guru Sekolah Minggu mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik dan orang tua kami yang sudah mengirimkan video ayat bulanan minggu lalu. Dan minggu ini Ibu Guru masih tetap menunggu video ayat bulanan adik-adik agar supaya ditayangkan di minggu depan. Betul sekali Bu, dan jangan lupa Ibu mengingatkan buat kalian semua yang Iya, tahun benar. lalu pastinya Benar. belum pernah sama sekali Benar. mengirimkan ayat bulanannya. Iya. Ibu menunggu ya, jangan lupa dikirimkan ke WA Ibu Guru Sekolah Minggu juga. Dan saat ini juga Ibu pastinya merindukan buat kalian Benar. semua Iya, mengirimkannya. adik-adik. Tetap semangat adik-adik untuk Iya. mengirimkannya ya adik-adik ya. Oke, untuk melanjutkan ibadah kita akan menyanyikan satu pujian. Betul. Untuk itu adik-adik, ayo Ayo semua bangkit bangkit berdiri berdiri adik-adik. bersama-sama dengan penuh Iya, sukacita ya. Betul. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagi satu pujian dengan judul Oh Tuhan Yesus. Semuanya berdiri kembali ya. Oh Tuhan Yesus, Raja di Sudeda, tubuh sian amai. Halengaku si sombauku sasada ono tuaki. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya? Bina Pendeta yakin anak-anak sekolah minggu semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Terlebih hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12, dimulai dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem,
Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak-anak sekolah minggu pasti pernah menonton di layar televisi ketika seorang pemimpin negara atau Bapak Presiden kita datang berkunjung ke satu daerah. Yang pasti kepala daerah itu pasti akan sangat bangga karena Bapak Presidennya datang ke wilayah yang dipimpinnya. Maka kepala daerah itu akan berpikir untuk mengadakan penyambutan sedemikian rupa untuk menyambut kedatangan Bapak Presiden atau kepala negara itu. Kemudian yang seringkali kita lihat bahwa ada begitu banyak orang, mulai dari anak-anak sampai orang tua di sepanjang jalan memberikan penyambutan ketika Bapak Presiden itu datang beserta dengan rombongannya. Kalau Inang Pendeta sering melihat ada anak-anak sekolah yang berpakaian sekolah, memegang bendera merah putih, melambai-lambaikannya di pinggir jalan, sangat gembira karena melihat Bapak Presidennya melintasi tempat itu. Kemudian orang banyak itu juga akan semakin senang kalau Bapak Presidennya juga mau turun dari mobilnya, kemudian menyalami beberapa orang yang ada di situ. Ada orang yang kesempatan mau selfie juga. Artinya mereka sangat senang ketika pemimpin mereka boleh datang ke tempat itu. Kita semua pasti pernah menyaksikannya, pasti pernah menontonnya di televisi. Artinya kalau kita menanti-nantikan seseorang yang kita harapkan, kita pasti sangat bersukacita, kita pasti sangat senang, kita pasti sangat bergembira. Kalau orang tua kita saja pulang dari kantor, anak-anak pasti senang kan menyambutnya? Pasti senang. Walaupun setiap hari orang tua kita pergi, tapi ketika mereka akan pulang kerja, kita akan sangat senang menyambut orang tua kita pulang dari tempat kerjanya. Apalagi kalau orang tua kita, papa atau mama kita bekerja di luar kota, maka ketika sudah waktunya pulang ke rumah, kita akan sangat bergembira. Apa hubungannya ya dengan nats kita ini? Anak-anak sekolah minggu, kalau kita baca tadi dalam nats kita ini, ketika orang banyak dikatakan tadi merayakan pesta, yaitu orang-orang Yahudi, mereka sangat senang mendengar bahwa Yesus sedang berada di tengah jalan untuk memasuki kota Yerusalem. Dasar sukacita orang banyak pada saat itu karena Yesus mereka harapkan, Yesus yang mereka tahu mempunyai kuasa dapat membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi pada saat itu. Walaupun sebenarnya Yesus itu bukan pemimpin politis seperti yang mereka pikirkan. Karena memang Yesus datang bukan dengan pakaian kemewahan, Yesus datang bukan dengan pedang, Yesus datang bukan dengan kereta kuda,
Tapi dikatakan tadi dalam nats kita ini justru Yesus menunggangi keledai muda. Ya. Jadi mereka sangat senang ketika mereka tahu Yesus akan memasuki kota Yerusalem. Itu sebabnya mereka mengadakan penyambutan dengan cara apa? Mereka mengambil daun-daun palem. Kalau kita baca anak-anak sekolah minggu di Injil Matius, masih dalam cerita yang sama, yaitu cerita Yesus dielu-elukan di kota Yerusalem. Kalau di Injil Matius disebutkan ada orang yang memakai pakaiannya, mengambil pakaiannya, kemudian meletakkan pakaian itu di pinggir jalan. Banyak orang yang mengambil daun-daun palem dan meletakkannya di pinggir jalan ketika Yesus melintasi tempat itu. Artinya mereka sangat senang menyambut kehadiran Yesus di kota Yerusalem. Kemudian dikatakan tadi dalam nats kita ini, mereka berseru-seru, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Anak-anak sekolah minggu tahu apa arti Hosana? Pasti sering mendengar nama Hosana, kata Hosana. Bahkan ada nyanyian yang menyerukan Hosana, Hosana. Artinya ya Tuhan, berikanlah kami keselamatan. Ya Tuhan, berikanlah kami keselamatan. Mereka percaya hanya Tuhanlah yang mampu menyelamatkan mereka. Mereka percaya bahwa hanya Tuhanlah yang mampu memerdekakan mereka, sehingga mereka dengan sangat sukacita mengadakan penyambutan itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau orang banyak itu begitu bersukacita menyambut kedatangan Yesus sekarang, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan anak-anak sekolah minggu? Bagaimana dengan inang pendeta? Bagaimana dengan kita semua dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Karena kita tahu Tuhan Yesuslah penyelamat kita. Seperti nyanyian kita, Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, Dia bangkit untuk kita. Yesus mau datang ke tengah-tengah dunia ini untuk kita. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Apakah kita seperti orang banyak itu harus ambil daun palem untuk menyambut kedatangan Yesus? Tidak harus seperti itu. Tapi bagaimana kita memberikan yang terbaik melalui kehidupan kita dalam menyambut Tuhan Yesus yang kita percayai sebagai penyelamat kita. Kalau lagu Bukwende itu katakan, tanganku namek-met hulehoma tu dibata. Tangan kita ini pun bisa kita pakai untuk Tuhan. Tanda kita menyambut Tuhan dengan melakukan yang terbaik. Contohnya menolong orang tua kita. Nang patu namek-met hulehon matu debata, pangabas namek-met hulehon matu debata. Apa yang baik yang ada diri kita, kita persembahkan untuk Tuhan. Tanda bahwa kita bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur, kita bergembira, kita senang karena Tuhan itu mau datang untuk kita. Tuhan yang betul-betul menunjukkan kerendahan hatinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi kalau Yesus menunggangi keledai muda itu artinya Yesus Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup di dalam kerendahan hati. Jadi anak-anak Tuhan itu bukan anak-anak yang tinggi hati ya, tapi anak-anak yang hidup di dalam kerendahan hatinya. Karena itu teruslah menyambut Tuhan di dalam kehidupan kita, ya, supaya kita tetap terdorong untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tanda sukacita kita di tengah-tengah kehidupan kita. Sekalipun anak-anak sekolah minggu masih kecil, tapi banyak yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Teruslah rajin untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Teruslah rajin untuk berdoa, rajin beribadah, rajin belajar. Walaupun sampai sekarang kita masih belajar dari rumah, tapi lakukanlah semuanya itu
dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan sembah dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang sudah mau datang untuk kami, yang sudah menyelamatkan kami. Sama seperti orang banyak yang mengeluhkan Engkau Tuhan, yang sudah mau datang ke kota mereka, kota Yerusalem. Kami juga bersyukur, kami juga bersukacita menyambut kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ingatkanlah kami untuk boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, selalu mau melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami, memberikan apapun yang Engkau berikan, yang kami miliki sebagai persembahan kami di hadapan Tuhan. Berikanlah kami kesehatan Tuhan, berkatilah kami dalam kehidupan kami. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang manis, kalian sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan kan, yang disampaikan oleh Inang Pendeta Rita. Nah, kira-kira kalau iya kalian serius tadi mendengarkannya, kira-kira apa ya Ada yang tahu firman Tuhannya? apa? Nah, firman Tuhannya menceritakan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang disambut dengan sukacita oleh warga Yerusalem. Nah, di sini warga Yerusalem merasakan sukacita karena apa? Karena Tuhan Yesus merupakan siapa, Bu? Penyelamat pastinya, penyelamat untuk kita semua. Adik-adik, untuk itu Ibu mengingatkan kalian tetap bersukacita, penuh dengan sukacita menyambut kedatangan Tuhan Yesus sebagai penyelamat kita. Dan dengan juru apa? selamat kita ya, Bu, Iya, dengan apa, Bu? Dengan rajin berdoa, sering sering beribadah. Iya, rajin-rajin membaca firman Tuhan ya adik-adik ya. Yang pastinya itu akan menambah iman adik-adik, Iman untuk dan lebih- kepercayaan kita ya, Bu Ella ya. Betul Iya. sekali, untuk lebih lagi menantikan Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan kita. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita minggu ini, sebelum kita menerima doa berkat, kita akan angkat satu pujian. Untuk itu, ayo bangkit berdiri semua adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita terima doa berkat, mari kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Mentega dan Roti. Ayo berdiri adik-adik. Yang semangat. Kau temanku teman, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku teman, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku teman, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti dirimu dan diriku. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, kita sudah berada di akhir ibadah kita, dan Ibu ingin mengingatkan buat kalian, walaupun kita beribadah di rumah, tapi tetap uang persembahannya tetap dikumpulkan ya adik-adik, yang mana nanti orang tua kalian akan mentransfer ke rekening gereja kita ataupun mengantar ke gereja kita. Dan Ibu mau mengucapkan bagi kalian yang berulang tahun dari tanggal 15 sampai tanggal 21 ini, selamat ulang tahun yang merayakannya. Untuk adik-adik, kiranya Tuhan Yesus memberi kesehatan buat kalian. Dan jangan lupa ya adik-adik, ibu guru sekolah minggu selalu mengingatkan agar adik-adik di rumah tetap menjaga kesehatan dengan cara rajin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Ya, Ibu juga mengingatkan agar kita semua tetap selalu berdoa agar corona ini cepat berlalu. Adik-adik yang manis, walaupun sekarang masih dalam masa pandemi, kita harus tetap semangat belajarnya. Nah, adik-adik jangan lupa untuk like dan subscribe channel ibadah sekolah minggu kita, channel ibadah sekolah minggu HKBP Pekanbaru, supaya adik-adik di rumah dapat tahu kalau ibu guru mengupload video-video terbaru. Tidak ketinggalan adik-adik. Oke adik-adik? Oke, selamat